Saudara, kasus dugaan bullying yang berujung pada meninggalnya siswa SMPN di Tangsel meninggalkan duka, pihak keluarga pun berharap adanya sanksi yang diberikan pada pelaku. Duka menyelimuti keluarga MH, seorang siswa SMP negeri di Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban perundungan. Korban meninggal setelah sempat dirawat selama sepekan akibat dugaan perundungan yang dialaminya. MH dimakamkan di pemakaman keluarga di Ciater Maruga, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Menurut kakak sepupu korban, almarhum meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Pihak keluarga pun berharap adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi. Kapolres Tangerang Selatan yang menemui pihak keluarga korban menyatakan polisi telah memulai serangkaian penyelidikan guna mengungkap fakta di balik kematian MH. Kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. MH diduga menjadi korban bullying di sekolahnya pada 20 Oktober 2025. Peristiwa ini baru diketahui keluarga saat korban mengadu ketika merasakan sakit 1 hari setelah dugaan penganiayaan terjadi. Polres Tangerang Selatan langsung menyelidiki dugaan aksi bullying yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Tangsel. Sejumlah saksi telah diperiksa. Setelah mengeluhkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat dugaan penganiayaan di sekolah, korban menjalani perawatan di rumah sakit. Minggu pagi, korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebut sekolah harusnya merespon sejak pertama kali ada laporan perundungan. Agar kepolisian untuk segera menindaklanjuti, dan pada intinya kami sudah melaporkan ya Mbak, tetapi laporan memang belum tersebut laporan utuh karena memang kami menunggu dari pihak keluarga. Penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. MH mengalami gangguan penglihatan hingga kesehatannya menurun setelah diduga mengalami perundungan di sekolahnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada Oktober 2025. Dari pemeriksaan menyeluruh didapati gangguan saraf pada kepala bagian belakang yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Tim Liputan Kompas TV. Siswa SMPN di Tangsel meninggal setelah diduga menjadi korban perundungan. Keluarga mendesak polisi segera mengungkap kasus ini. Kami akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Jasra Putra dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Mas Jasra, selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung. Saya langsung ke Mas Jasra dulu. Mas, ini kan kalau kita lihat keluarga sudah minta pelakunya diusut. Lantas kira-kira apa langkah yang tepat mengingat para pelaku juga di bawah umur? Iya, saya kira sejak awal KPAI ketika mendatangi korban dan termasuk juga sekolah, itu sudah melakukan koordinasi dengan Polres dan termasuk juga Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ada 2 hal yang kita minta. Pertama, tentu memastikan waktu itu ya, waktu almarhum hidup, memastikan pengobatan sampai tuntas gitu ya. Dan kita tentu terus mengawal ya agar korban dalam situasi-situasi sulit ini dipastikan didampingi oleh pemerintah daerah dan termasuk juga soal rujukan. Nah yang kedua, karena ada dugaan kekerasan, tentu sejak awal kita minta kepolisian untuk melakukan penyelidikan gitu ya, dan tentu memanggil saksi-saksi. Karena sejak awal baik anak saksi maupun anak diduga ya ABH itu sebetulnya sudah diketahui gitu ya, dan bahkan sempat dilakukan oleh mediasi oleh keluarga dan sekolah. Nah, saya kira tentu kepolisian sudah mulai bergerak ya, harapan kita seperti itu, dan informasi yang kita dapatkan ada 6 saksi ya yang diminta keterangan.
Dan oleh sebab itu tentu kita akan menunggu hasil informasi proses penyelidikan di kepolisian, dan tentu KPAI siap mensupport ya terkait kalau ada hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan tersebut gitu ya. Karena bagaimanapun juga tentu ketika katakanlah anak diduga menjadi ABH gitu ya, tentu kita berharap undang-undang sistem peradilan pidana anak itu bisa diterapkan, dan termasuk juga undang-undang pelindungan anak. Mas Yusuf, ini KPAI dan juga tentu pihak keluarga tengah menunggu proses penyidikan. Tapi kira-kira bagaimana seharusnya polisi bertindak dalam kasus bullying di sekolah anak di bawah umur? Ya, terima kasih. Jadi Kompolnas sendiri dalam hal ini mendapatkan informasi sementara belum bisa dari pihak Polres bahwa menyimpulkan bahwa ini terkait dengan dugaan korban bullying. Sejauh ini Polres Tangerang Selatan kita lihat sudah melakukan langkah-langkah apabila memang ini terkait dengan dugaan bullying. Tentu langkah-langkah yang dilakukan saat ini diantaranya antara lain melakukan koordinasi. Ini sangat penting sekali lagi. Ini kami dorong terus agar pihak Polres Tangsel melakukan koordinasi ke pihak KPAI, Dinas Pendidikan, serta Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kota Tangsel dalam rangka penyelidikan lebih luas yang sejauh ini telah melakukan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang itu diduga saksi siswa. Oleh karenanya ini tentu Kompolnas sendiri memastikan betul bahwa penyelidikan yang memang benar sudah dilakukan ini tentu jadi kaitannya dengan sekolah, siswa-siswa, maka koordinasi terus dilakukan bersama KPAI, UPTD PPA, dan Dinas Pendidikan. Ini yang paling utama. Oke, jadi belum diketahui pasti penyebab pasti kematian korban ya, Mas Yusuf? Ya, tentu ini semuanya kan tergantung fakta-fakta bagaimana sebab akibat antara dugaan tindak pidana kekerasan dan apakah ada sakit yang diderita oleh korban hingga meninggal dunia. Tentu juga perlu dilakukan klarifikasi ke pihak yang merawat di rumah sakit, karena informasi yang kita terima juga kan Kapolresnya juga telah berkunjung menyampaikan ucapan duka juga. Mas Jasra, Anda kan sudah bertemu dengan pihak keluarga ya. Apakah sejauh ini dari keterangan yang Anda peroleh dari pihak keluarga, memang korban mungkin punya penyakit selain pernah dibully? Ya, sebetulnya kan sejak awal kan kita kan hanya mengetahui anak ini kan diduga dibully ya. Ini keterangan dari keluarga. Makanya kita langsung melakukan koordinasi ya. Sebagaimana kita berhadapan dengan anak itu biasanya kan Dinas Pendidikan, sekolah, ya, UPTD PA. Ya. Nah, terkait belakangan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Fatmawati, ya tentu informasi ya tambahan ya yang tentu sebagaimana kita ketahui secara umum gitu ya. Nah, namun waktu itu kami fokus untuk memastikan apakah anak ini diduga mengalami kekerasan atau tidak gitu ya. Makanya kan ada sempat mediasi dan bahkan keluarga terduga saksi hari ini atau pelaku itu kan sempat dilakukan mediasi juga gitu ya, dan bahkan bersedia untuk menanggung pengobatan gitu ya. Nah, namun dalam prosesnya kan situasi anak kan terus memburuk ya, dan baru kita ketahui ada penyakit-penyakit lain gitu ya yang menyertai sebagaimana yang informasi yang disampaikan oleh rumah sakit. Tapi pihak keluarga sendiri apakah meyakini bahwa kematian korban karena bully bukan karena adanya penyakit bawaan?
Mas Iya, Yusuf? sejak awal keluarga menyampaikan begitu gitu ya, karena anak ini kan tidak semangat datang ke sekolah gitu ya. Kemudian memang sejak awal Ananda ini kan menutupi kasusnya gitu ya. Tapi setelah keluarga ada perubahan-perubahan perilaku, maka keluarga terus menggali informasi, dan setelah itu baru disampaikan oleh Ananda almarhum ini gitu ya. Nah, setelah disampaikan, maka sekolah berkomunikasi, keluarga berkomunikasi dengan pihak sekolah. Gitu ya. Sebelum saya ke Dan Mas Yusuf, sampai proses mediasi. Oke, sebelum saya ke Mas Yusuf, Mas Jasra, pertanyaannya begini. Kalau memang dari pihak keluarga korban mengatakan adanya bullying begitu, sejauh ini bagaimana pihak sekolah dan instrumen di dalamnya, kepala sekolah, guru, dan lain-lain, apakah selama ini tidak ketahuan kalau si anak dibully? Iya, dugaan kajian kita sementara begitu, Mbak. Jadi ya kalau kita melihat ini kan situasi yang terlambat, apalagi orientasi penerimaan siswa itu kan bulan Juli, dan dugaan kita kan proses ketika anak bertemu dengan latar belakang sekolah yang berbeda, itu potensi bullying kan tinggi. Nah, oleh sebab itu tentu ini butuh ya digali lebih jauh gitu ya, sehingga situasinya pada akhirnya memuncak gitu, Pak. Sorry, saya pertegas sedikit, KPAI menilai bahwa memang pihak sekolah tidak tahu atau selama ini tampak tidak begitu peka dengan apa yang terjadi terhadap murid. Ya, dugaan kita ya ketidakpekaan itu sebetulnya gitu ya. Karena kan kelas baru gitu ya, kelas 7 ya dalam ini. Ini kan kita suruh menyampaikan gitu ya, situasi yang berpotensi mengalami bully karena ada pertemuan lintas siswa yang sumbernya dari bermacam-macam sekolah gitu ya. Oleh sebab itu harus menjadi kewaspadaan gitu ya, dan termasuk juga mengidentifikasi potensi-potensi bully di setiap kelas gitu ya. Nah, kalau tim pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan memiliki kepekaan, saya kira situasi ini kan bisa dimitigasi sebetulnya sehingga tidak terjadi situasi yang tidak kita harapkan. Gitu. Baik, saya ke Mas Yusuf. Jadi bagaimana kira-kira pendekatan yang harus dilakukan pihak kepolisian, mungkin dengan pihak sekolah, Mas? Iya, tadi kita kembali dulu bahwa penyidikan kan tentu berfokus kepada apabila ada dugaan korban meninggal dunia, sebagaimana yang dimaksud orang tua, katakanlah seperti itu, yang diduga ada mengalami kekerasan, maka kan fakta-fakta itu yang harus digali oleh penyidik, termasuk dugaan mengalami bullying. Itu. Yang kedua, tentu karena ini sudah dalam perawatan di rumah sakit juga, maka tentu fakta-fakta terkait apakah ada riwayat sakit, ini juga perlu digali fakta-fakta ini. Nah, disinilah pentingnya penyelidikan. Nah, apabila itu kaitannya dengan diduga mengalami bullying, apalagi diduga mengalami kekerasan yang itu menyebabkan kematian, sebagaimana informasi yang barangkali dipandang oleh KPAI adanya potensi, indikasi, ya semuanya itu perlu didalami. Oleh karenanya kita mendorong memang ya langkah-langkah koordinatif yang dilakukan penyelidik kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, KPAI, Dinas Pendidikan itu kaitannya dengan sekolah, baru UPTD PPA Kota Tangsel itu terus dilakukan. Hanya sejauh ini tentu apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik, memeriksa 6 saksi, termasuk informasinya di situ ada guru juga, semuanya itu kan dalam proses untuk mendapatkan fakta-fakta apakah ada peristiwa pidana atau tidak yang itu menyebabkan korban meninggal dunia. Itu yang paling penting dilakukan benar-benar cermat dan teliti. Itu yang kita dorong Kompolnas sebagai pengawas terhadap kinerja penyelidik di dalam hal mengungkap adanya dugaan mengalami kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia.
apabila memang itu nantinya ada fakta-fakta itu, kami yakin penyelidik akan profesional menyampaikan hasilnya. Hanya ini dalam tahap ini tentu sekali lagi kami Kompolnas akan mengawasi dan memantau lebih lanjut. Oke, baik, Mas Jasra. Ini kalau kita lihat kan kasus bullying di sekolah ini nggak sekali dua kali, Mas. Beritanya berganti-ganti sekolahnya begitu. Dari catatan KPAI, bagaimana terkait kasus bullying ini? Bagaimana pengawasan pihak sekolah? Karena kan orang tua menitipkan anak ke sekolah, maunya dididik begitu, tapi kemudian menjadi korban bullying. Ada praktik-praktik di mana anak bully anak. Ya, memang dalam isu pendidikan ini kan fenomena bully ini kan fenomena ya gunung es ya, dan yang terlaporkan itu kan hanya sebagian. Nah, oleh sebab itu sejak awal sebetulnya KPAI selalu aktif ya memberikan masukan kepada pemerintah, di mana dalam 1 tahun itu sudah kita mapping sebetulnya bulan-bulan yang harus menjadi kewaspadaan kita. Terutama di bulan Juli ya, di mana peserta didik baru datang di sekolah baru, ada pertemuan-pertemanan baru, maka potensi-potensi ini kan perlu dimitigasi. Dan kita sebetulnya sudah memiliki Permendikbud 46 tahun 2023 tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun sayangnya tim TPPKS ini kan belum dilatih, tidak memiliki sensitivitas terkait isu-isu perlindungan anak. Nah, saya kira di sini tentu ada peran pemerintah dan pemerintah daerah ya untuk memastikan agar situasi-situasi bulan tertentu ini kan menjadi kerawanan. Termasuk juga situasi ketika anak-anak kita tamat dari satuan pendidikan. Ini juga berpotensi adanya kekerasan baru ya, dengan cara mencoret pakaian, kemudian melakukan bullying dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira kenapa kasus-kasus dunia pendidikan ini terus terungkap ya, karena memang datanya besar dan kita nampaknya belum terlalu serius untuk menangani, terutama untuk memitigasi gitu. Karena kita berharap ketika peserta didik bergabung di satuan pendidikan, sekolah sejak awal sudah mengetahui profil sekolah dan termasuk juga orang tua, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya langkah untuk jangan sampai situasi bully ini berulang. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Jasra, terima kasih Mas Yusuf telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.